Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dilanjutkan ke bab berikutnya, bab mubtada dan khobar. Beres dua isim marfu, masuk ke yang ketiga dan keempat. Silakan, apa ada yang ingin membaca? أنا أستاذ. Nah, tafadhal. باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. Nah, ahsantum barakallahu fikum. Tsumma qala al-muallif rahimahullah, babul mubtada'i wal khabar. Bab mubtada dan khabar. Al-mubtada'u huwa ismul marfu'ul 'ari 'anil awamil lafziyyah. Mubtada adalah isim marfu yang kosong dari amil lafzi. Dan khobar, wal khobaru huwa ismul marfu'ul musnadu ilaihi. Dan khobar adalah isim marfu yang disandarkan kepadanya, yaitu kepada mubtada, musnadu ilal mubtada'i. Nah, qaulika contohnya adalah perkataanmu, Zaidun qaimun, Zaid itu berdiri. Wa Zaidani qaimani, Zaid, dua Zaid berdiri. Wa Zaiduna qaimuna, dan banyak Zaid berdiri. Mubtada dan khobar. Mubtada adalah isim marfu yang tidak dimasuki oleh amil secara lafaz. Ya, karena dia berada di awal kalimat. Sehingga tidak ada sesuatu yang sebelumnya yang menjadi amil baginya. Nah, amilnya adalah maknawi, nanti dia adalah ibtida, yaitu dia di awal kalimat. Sehingga jadi marfu. Kemudian khobar adalah isim marfu yang disandarkan kepada si mubtada tersebut. Contohnya, al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Ilmu itu bermanfaat. Maka al-ilmu di sini adalah mubtada. Mubtada. Nafi'un adalah khobarnya. Khobarul mubtada'i, khobar dari al-ilmu. Nah, nafi'un bermanfaat itu menjelaskan tentang ilmu. Nah, itu maksudnya disandarkan kepada mubtada. Nah, kemudian ada pembagian mubtada. Silakan, ada yang ingin membaca? أنا أستاذ. أفضل. Nah, yang duluan silakan. والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر. الظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. Nah, ahsantum barakallahu fikum. Tsumma qala mu'allifu rahimahullah, wal mubtada qismani zahirun wa mudmarun. Mubtada dibagi dua, sama seperti fa'il dan naibul fa'il. Ada yang zahir, ada yang dhamir. Fadh-dhahiru ma taqaddama dzikruhu. Yang zahir itu sudah berlalu penjelasannya, penyebutannya. Yang tadi Zaidun qaimun, Zaidan qaimani, Zaiduna qaimuna, itu contoh untuk mubtada yang zahir. Wal mudmaru 12, dan mubtada yang dhamir ada 12. Wa hiya ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa huma wa hum wa hunna. Ya, ini adalah perubahan dhamir. Nanti ada enggak? Ada ya. Nah, qaulika contohnya ana qaimun, saya berdiri, wa nahnu qaimuna, dan kami berdiri, wa ma sybaha dzalik, dan seterusnya, lain-lain. Nah, ini adalah dhamir yang dijadikan sebagai mubtada. Nah, kalau di dalam bahasan sorof juga ini disebut dhamir rofa munfasil. Nah, dhamir kan tadi ada yang muttasil, ada yang munfasil. Kalau muttasil itu menyambung, bersambung, kemudian munfasil ini yang terpisah. Maka dhamir yang dipakai untuk menjadi mubtada itu yang munfasil, yang terpisah. Dan dia rofa karena dia berada dalam mahal rofa, yaitu mubtada. Maka perubahannya itu huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Nah, mungkin kebanyakan dari antum pernah mendengarnya.
Ini biasa kita hafalkan sebagai domir yang pertama kali kita hafalkan. Ya, huwa dia seorang laki-laki, huma mereka berdua laki-laki, hum mereka banyak perempuan laki-laki. Hiya dia seorang perempuan, huma dua orang perempuan, huna banyak perempuan. Anta seorang laki-laki, antuma banyak laki-laki, antum kalian laki-laki, anti kamu seorang perempuan, antuma kalian berdua perempuan, antuna kalian banyak perempuan. Ana saya, nahnu kami. Bisa untuk perempuan laki-laki, bisa ana untuk satu, nahnu untuk dua atau lebih. Nah, baris pertama yang huwa huma hum itu disebut dengan domir ghaib atau kata ganti orang ketiga. Kemudian yang kedua disebut domir mukhatab yaitu kata ganti orang kedua. Dan yang terakhir ana dan nahnu itu domir mutakallim yaitu kata ganti orang pertama. Nah, ini contohnya aja. Contoh ana dan nahnu, ana qaimun. Nahnu qaimuna. Nah, karena nahnu kami itu lebih dari satu maka banyak misalnya berarti qaimun itu harus diubah menjadi jamak mudzakkar salim. Qaimuna. Kemudian anta dan anti. Anta qaimun satu, anti qaimatun. Nah, untuk yang anti karena dia muannas maka harus ditambah tak marbutoh. Kemudian antuma kalian berdua maka harus pakai isim musanna khobarnya. Qaimani, qaimatani untuk perempuan. Kemudian antum antuna, antum qaimuna ini jamak. Kemudian antuna itu jamak muannas salim pakainya berarti qaimatun. Kemudian huwa qaimun, hiya qaimatun. Huma qaimani, qaimatan. Hum qaimuna, hunna qaimatun. Seperti itu ya. Intinya menyesuaikan gender dari mubtada'nya juga. Nah, kemudian ada pembagian khabar. Silakan baca. Nah, Ustaz. Nah, tafadhal. Wal khabaru qismani mufradun wa ghairu mufradin. Fal mufradu nahwa qawlika Zaidun qa'imun wa ghairul mufradi arba'atu asya'i al-jarru wal majruru Bukan wa asya'i, zarfu. itu asya'a. Nah, arba'atu asya'a Terus al-jarru arba'atu asya'i asya'a. asya'a. Nah, al-jarru wal majruru wa zarfu wal fi'lu ma'a fa'ilihi wal mubtada'u ma'a khabarihi. Nahwu qawlika Zaidun fid dari wa Zaidun indaka wa Zaidun qama abuhu wa Zaidun jariyatuhu Nah, dhahibatun. nah, masantum barakallahu fikum. Kemudian penulis melanjutkan qala rahimahullah wal khabaru qismani. Khabar itu ada dua macam, mufradun wa ghairu mufradin. Ada yang mufrad dan ghairu mufrad. Fal mufradu nahwu qawlika Zaidun qa'imun. Khabar mufrad contohnya adalah Zaidun qa'imun. Zaid berdiri. Wa ghairu mufradi arba'atu asya'a. Yang ghairu mufrad ada 4 macam lagi dibagi. Al-jar wal majruru wal zarfu wal fi'lu ma'a fa'ilihi wal mubtada'u ma'a khabarihi. Yang pertama jar majrur, yang kedua zaraf, yang ketiga fi'il dan fa'ilnya, yang keempat mubtada dan khabarnya. Nah, muqallika contohnya adalah Zaidun fid dari. Zaid ada di rumah. Ini fid dari, ini contoh yang jar majrur. Zaidun indaka, Zaid ada di sisimu, ini contoh yang zaraf. Kemudian Zaidun qama abuhu, Zaid itu ayahnya pergi. Ayahnya berdiri. Zaid itu ayahnya berdiri. Maka ini contoh yang fi'il ma fa'ilihi. Kemudian wa Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaid itu budak wanitanya pergi. Maka ini contoh yang mubtada'u ma khabarihi. Pembagian khobar. Khobar dibagi menjadi dua. Ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad contohnya Zaidun qa'imun. Az-Zaidani qa'imani. Az-Zaiduna qa'imuna. Nah, kita bisa lihat di sini qa'imun, qa'imani, qa'imuna semua itu termasuk ke dalam khobar mufrad. Nah, artinya di sini mufrad itu bukan jumlahnya satu, bukan isi mufrad maksudnya. Tapi ya ringkasnya mudahnya di sini
satu kata, yaitu qaimun, qaimani, qaimuna itu semua satu kata, maka masih masuk ke khobar mufrad. Kemudian yang kedua, khobar ghairu mufrad, itu dibagi menjadi 4 ya, tapi 4 ini pun bisa kita bagi lagi sebelumnya menjadi 2 dulu, yaitu khobar jumlah dan khobar syibhu jumlah. Nah, khobar jumlah itu dibagi 2, yaitu jumlah ismiyah dan jumlatun fi'liyatun, jumlah fi'liyah. Jumlah itu kalimat. Nah, jumlah ismiyah itu adalah jumlah atau kalimat yang diawali oleh isim. Contohnya tadi Zaidun jariyatuhu zahibatun. Maka kalau kita analisa kalimat ini, Zaidun ini adalah mubtada. Mana khobarnya? Khobarnya berupa jumlah ismiyah. Semua ini adalah khobar. Nah, tapi khobarnya ini berupa jumlah ismiyah, yang mana dia terdiri dari mubtada khobar lagi. Nah, jumlah ismiyah ini terdiri dari mubtada dan khobar lagi. Nah, berarti di dalam khobar ini ada mubtada dan khobar lagi. Nah, mubtada khobar exception. Jariyatuhu ini adalah mubtadanya yang di dalam. Kemudian zahibatun ini adalah khobar yang kecilnya, yang kalimat jariyatuhu zahibatunnya. Nah, kumpulan dari mubtada dan khobar, yaitu jariyatuhu zahibatun, itu adalah khobar dari Zaidun. Nah, contoh lain ya, misalnya, atau ada, nah nanti ada latihan, atau contoh lain nggak apa-apa. Zaidun atau Aliyun, Abuhu, Ghaniyun. Nah, berarti di sini pertama mubtadanya adalah Ali ya. Ini mubtada besarnya. Kemudian khobarnya adalah Abuhu Ghaniyun. Ini khobar berupa khobar jumlah ismiyah. Nah, di dalam khobar ini ada mubtada dan khobar lagi. Abuhu ini mubtadanya, Ghaniyun ini khobarnya. Nah, maka kita bisa lihat dari, nah biasanya kita disebutkan bahwa Aliyun ini mubtada 1, mubtada pertama. Kemudian Abuhu itu mubtada 2. Kemudian Ghaniyun ini khobar bagi mubtada 2. Artinya dia khobar 2. Nah, Abuhu Ghaniyun, jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar, ini adalah khobar 1. Artinya khobar dari mubtada 1. Nah, ini harus dipahami ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian yang jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah itu adalah jumlah yang diawali oleh fi'il. Nah, kalau jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Atau fi'il dan naibul fa'il. Contohnya Zaidun, koma Abuhu. Maka Zaidun ini mubtada, koma ini fi'il, Abuhu ini fa'ilnya. Nah, kemudian jumlah fi'liyah yang terdiri dari dari fi'il dan fa'ilnya adalah khobar bagi si Zaidun ini. Khobar bagi mubtada. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu adalah artinya yang menyerupai jumlah, tapi bukan jumlah. Nah, makanya dia dibagi 2 menjadi jar, majrur, dan zorof. Nah, jar majrur, contohnya Zaidun fid dari. Zaid ada di rumah. Nah, Zaidun ini mubtada. Fi ini adalah al-jarru. Al-jarru. Al-jarru ini sama dengan huruf jar. Al-jarru itu yang menjarkan, artinya huruf jarnya. Kemudian ad-dari ini adalah majrurnya, isim majrur yang disebabkan oleh huruf jar. Maka jar majrur di sini sebagai khobar dari Zaidun. Seperti itu. Kemudian contoh yang zorof, Zaidun indaka. Zaidun ada di sisi kalian. Ada di sisimu. Zaid ada di sisimu. Maka indaka ini adalah, ya bisa langsung kita katakan zorof. Mudahnya langsung kita katakan zorof. Nah, zorof ini keterangan. Keterangan, di sini keterangan tempat. Zaid ada di sisimu. Maka zorof ini sebagai khobar dari Zaidun. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita coba ke latihannya.
Nah, ini yang pertama, bacanya gimana? As-sabru diya'un. Nah, ini adalah hadis as-sabru dhiya'un. As-sabru dhiya'un. Kesabaran itu adalah cahaya. Nah, mana mubtada'nya? As-sabru. As-sabru. Mana khobarnya? Dia Dhiya'un. Nah, ini masih gampang ya. Maka dhiya'un ini khobar apa? mufrad. Khobar. Khabar mufrad. Nah, masih gampang. Khobar mufrad. Selesai. Nah, kemudian kalimat kedua kita analisa. Ini bacanya gimana? Al-mazlumu. Al-mazlumu Da'a'u Du'a'u. du'a'uhu mustajabun. Nah, mustajab. terus Mustajabun. al-madlumu du'a'uhu mustajabun. Orang yang dizalimi itu doanya mustajab, dijawab oleh Allah. Nah, mana mubtada'nya? Al-mazlumu Al-mazlumu ini mubtada. Mana khobarnya? du'a'uhu mustajab. Nah, semua ini sisanya itu khobarnya. Khobar bagi al-mazlumu. Nah, khobar apa ini? Khabar muqaddam. Ghair mufrad. Khobar Ghairu ghairu mufrad. Ghairu Yang mufrad. mufradnya yang mana? Jumlah atau syubuh jumlah? Jumlah. Syibhul jumlah. Jumlah ya. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Ismiyah ya. Oh, ismiyah. Ya. Du'auhu itu adalah isim. Maka ini adalah kalimat yang diawali oleh isim, maka jumlah ismiyah. Maka jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar lagi. Mana mubtadanya? Du'a'uhu. Du'a'uhu. Nah, du'auhu ini mubtadanya, khobarnya Mustajabun. mustajabun. Nah, jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar, yaitu du'auhu mustajabun adalah khobar dari Khabar al-mazlumu. Al-mazlum. Seperti itu. Nah, itu cara menganalisa kalimat ini. Kemudian yang ketiga, cara bacanya gimana? Al-haya'u minal Haya'u imani. minal imani. Minal imani. Nah, al-haya'u minal imani. Rasa malu itu bagian dari keimanan. Mana mubtadanya? Al-haya'u Mana khobarnya? Minal Minal imani. Nah, bil semuanya jumlatu minal sisanya khobar. Khobar apa ini? Ghair mufrad. Ghairu Ghairu mufrad. 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 Syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Yaitu zaraf Jar atau yang majrur? jar Jar majrur. Jar majrur. Jar majrur. Nah, jar dan majrur. Jar majrur. Nah, bisa disingkat langsung jar majrur. Jar majrur. Huruf jarnya itu adalah min. Kemudian al-imani ini adalah majrurnya. Maka jar majrur itu sebagai khobar dari al-haya. Yang terakhir, bacanya gimana ini? Al-mu'addabu yuhibbu. Al-mu'addibu Al-muaddabu Yuhibbuhu. yuhibbuhu yuhibbuhu ikhwanahu. ikhwanuhu. 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 Ikhwanahu. Bukan ikhwanahu, tapi ikhwanuhu. Artinya orang yang beradab, ya, terjemah bebasnya adalah dicintai oleh saudara-saudaranya. Kalau letterleknya orang yang beradab itu saudaranya mencintainya. Tapi ringkasnya, orang yang beradab itu dicintai oleh para saudaranya. Ikhwan. Mana mubtada? Al-mu'addabu Al-muaddabu. Mana khabarnya? yuhibbuhu ikhwanuhu. Nah, semua sisanya tuh khabar. Khabar apa ini? Apa itu? Khabar ghairu mufrad. Ghairu mufrad. Masuk yang mana? Jumlah. Jumlah. Fi'liyah. Jumlah apa? Fi'liyah. Iya. Nah, terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya mana? Yuhibbu. Yuhibbu Nah, yuhibbu ini adalah fi'ilnya. Fa'ilnya ikhwan. ikhwanuhu. Ikhwan. Itu fa'ilnya. Nah, maka jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il yaitu yuhibbuhu ikhwanuhu adalah sebagai khobar dari al-muaddabu. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut. Saya izin tanya Ustaz. Nah,
Untuk ta'aluk, pembahasan ta'aluk itu maksudnya gimana, Ustaz? Pembahasan ta'aluk ya. Nah, biasanya kalau di level dasar ya, sebagian level dasar ya nggak perlu tahu dulu sih tentang ta'aluk atau muta'alik, itu nggak tahu pun nggak apa-apa gitu. Nah, tapi kalau udah level selanjutnya, nah maka nanti eh, kita perlu tahu dulu nih, dalam kalimat itu ada yang namanya umdah, ada yang namanya fadlah. Ada umdah, ada fadlah. Nah, mana yang disebut umdah? Umdah itu artinya inti. Fadlah itu artinya tambahan saja. Nah, maka yang termasuk umdah itu adalah dalam sebuah kalimat, itu adalah fi'il fa'il, yaitu fa'ilnya terutama. Fi'il fa'il atau naibul fa'il, atau mubtada dan khobar. Ini mereka termasuk ke dalam bahasan umdah, inti dari kalimat. Nah, maka jumlah itu cuma dua, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar, jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il fa'il atau naibul fa'il. Nah, kalau di dalam jumlah fi'liyah, misalnya nggak ada fa'il atau naibul fa'il, kemudian di dalam jumlah ismiyah nggak ada mubtada atau nggak ada khobar, itu kalimat itu nggak bisa ada. Mereka harus ada di dalam satu kalimat. Kemudian ada yang namanya fadlah. Fadlah itu tambahan saja. Biasanya dia nanti masuknya ke mansubatul asma ya, di antaranya. Nah, maka eh, nanti muta'alik itu dia biasanya masuk ke bahasan jar majrur ya. Jar majrur itu dia sebagai muta'alik. Muta'alik itu apa? Ta'aluk itu ya secara ringkasnya kan berkaitan nih, berkaitan. Nah, makanya kalau gampangnya kan kalau gini misalnya tadi Zaidun fid dari, ya udah Zaidun itu mubtada, fid dari ini khobar. Nah, ini kan gampang ya. Nah, tapi nanti kalau ada level selanjutnya, sebenarnya fid dari ini bukan khobarnya ya. Ya, ini agak agak maju sedikit, agak naik level sedikit. Fid dari itu bisa bukan menjadi khobarnya. Dia bukan khobarnya. Tapi dia sekedar muta'alik. Karena jar majrur ini bisa jadi bukan umdah, dia bukan umdah. Dia bisa jadi masuk ke fadlah. Tapi nanti perlu dicek lagi. Dia namanya nanti muta'alik. Yang muta'alik kepada sesuatu yang umdah, yaitu kepada khobarnya nanti di sini. Nah, nanti khobar itu sesuatu yang dihapus. Nah, maka dari ini muta'alik kepada khobar. Nah, itu nanti kalau udah di level selanjutnya. Tapi kalau level dasar ini dan waktunya nggak panjang, dari itu kita sebut saja sebagai khobar itu juga cukup, insya Allah. Seperti itu. Nah, Jazakallah khairan, Ustaz. antum fajazakumullah khairan. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut tentang mutalik, ya nanti di level-level selanjutnya atau di syarah-syarah lainnya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan. Assalamualaikum Ustaz. Izin Nah, Ustaz. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan Ustaz, untuk mungkin untuk khobar yang bermufrad, mungkin Anda bisa sedikit jelasin tentang dengan yang misalnya yang Zaidun Abu Jamilun misalnya. Mungkin Abu Jamilun itu bisa di-i'rab sedikit. Nah, kita coba ya kalau mau di Arab. Du'auhu mustajabun. Mungkin sedikit di setiap-setiapnya. Nah, ini agak panjang tapi ya nggak apa-apa. Kita coba ya satu. Al-mazlumu aja dulu misalnya. Al-mazlumu berarti dia gimana? Kedudukannya dalam kalimat mubtadaun ya. Mubtadaun. Dia marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nah, beres itu mazlumu. Nah, kemudian langsung ke du'auhu. Du'auhu. Nah, atau du'aunya. Nah, ringkasnya kita du'auhu aja dulu. Du'auhu berarti ini apa dia kedudukan dalam kalimatnya?
Mubtada 2. Nah, dia mubtada ya. Mubtada. Nah, biasanya mubtadaun tsanin. Mubtadaun tsanin. Artinya mubtada kedua. Nah, bisa di mazlumu kita tambahkan misalnya mubtadaun awwalu. Mubtada yang pertama. Jadi du'auhu atau du'aunya itu mubtadaun tsanin. Sisanya sama, marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nah, kemudian hanya nanti belum kita bahas sekarang. Nah, langsung aja ke mustajabun. Mustajabun. Mustajabun itu berarti Khobar sani. nah, khobarun sanin. Khobar yang kedua. Artinya khobar dari mubtada yang kedua. Khobarnya si du'auhu. Nah, itu untuk membedakan. Khobarun sanin, sisanya sama, marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nah, setelah ini bisa kita sebutkan wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari. Apa jeleknya? Nah, misalnya dalam kurung yaitu du'auhu mustajabun itu gimana? Nah, ini juga pentingnya i'rab mahal ya. Karena dia bukan satu kata, jadi harus pakai i'rabnya pakai fi mahalli. Nah, yang tadi itu. Sama seperti yang mabni. Kalau pakai berarti fi mahalli raf'in ya. In. Nah, fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in berarti sebagai khobar. Khobar awal. Khobarun awalu misalnya. Atau khobar li al-mazlumu misalnya bisa khobar untuk si lafaz al-mazlumu atau khobarun awalu juga bisa aja. Nah, jelas dia fi mahali rafin khobar seperti itu. Jadi si jumlahnya itu yang fi mahal rafa sebagai khobar. Nah, seperti itu i'rabnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz. Nah, antum fajazakumullah khairan. Sama yang jumlah fi'ilnya juga sama. Yuhibbuhu ikhwanuhu. Nah, berarti di i'rab satu-satu dulu. Yuhibbu itu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Kemudian ikhwanuhu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Kemudian sama wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Nah, sekarang beda, yaitu jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il, yaitu yuhibbuhu ikhwanuhu fi mahali rafin khobarun. Khobar li al-muaddabu. Seperti itu ya, kurang lebih. Nah, Mas Antum. Ada lagi pertanyaan? Saya ingin bertanya tadi, Silakan. kalau terkait dengan khobar muqaddam sama terkait dengan khobar muqaddam sama mubtada muakhar itu ketentuannya bagaimana, Ustaz? Nah, ya itu bahasan terkait dengan khobar dan mubtada juga ada terkait dengan muqaddam dan muakhar ya. Jadi di dalam kalimat itu bisa jadi khobarnya didahulukan dibanding mubtada. Nah, bisa ditukar posisinya. Nah, dan ini juga kelebihan dari bahasa Arab ya dibanding bahasa yang lain. Kalau bahasa lain itu nggak bisa kata-kata tuh ditukar-tukar posisinya gitu. Kanan ke kiri, kiri ke kanan. Nah, kalau bahasa Arab nih bisa gitu. Bisa. Nah, nanti dia jadi khobar muqaddam misalnya. Nah, kalau misalnya di bahasa Indonesia eh, tadi misalnya apa nih? Hmm, Zaid janganlah. Ya atau diubah. Ya misalnya Zaidun qaimun atau Zaidun koma lah misalnya. Zaid ini juga artinya Zaid berdiri. Nah, kalau di bahasa Indonesia Zaid berdiri itu nggak bisa kita ubah jadi berdiri Zaid. Nah, kalau dalam kalimat tulisan ya nggak bisa jadi berdiri Zaid. Nah, itu nggak dipahami. Tapi kalau dalam bahasa Arab bisa jadi koma Zaidun. Dan ini ada maknanya tetap Zaid berdiri. Nah, kalau Zaid berdiri dengan berdiri Zaid itu berdiri Zaid nggak ada. Nah, itu kelebihan bahasa Arab. Nah, makanya nanti ada bahasan tentang muqaddam dan muakhar. Ringkasnya sebenarnya itu ada rinciannya sih ya. Kapan khobar itu bisa didahulukan, kapan nggak boleh. Iya sih, itu sebenarnya levelnya lebih di atas lagi sih. Di antaranya ketika misalnya khobarnya itu di muqaddam, itu mubtadanya, mubtada muakhar, itu mubtada yang diakhirkannya itu jadi boleh nakiroh. Nah, kalau mubtadanya bukan nakiroh, nah tapi belum belajar nakiroh, ya. Jadi
kita belum bisa bahas sih tentang muqaddam dan muakhir sih sepertinya. Untuk apa saja menjadi syarat-syaratnya, kapan harus muqaddam, kapan harus muakhirnya itu. Nah, tapi bisa kita sebutkan ada yang seperti itu, misalnya fihi atau fil baiti, rojulun misalnya ya. Di dalam rumah ada seorang laki-laki. Nah, ada seorang laki di dalam rumah. Nah, fil baiti rojulun itu mana mubtadanya? Fil baiti rojulun. 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 Nah, ini namanya mubtada muakhir. Muakhir. Nah, fil baiti ini namanya khobar muqaddam. Nah, khobar yang didahulukan. Kemudian rojulun itu adalah mubtada yang diakhirkan. Nah, itu ada. Nah, untuk rinciannya kapan boleh seperti ini, kapan nggak boleh, nah, itu nanti ada di level selanjutnya, sehingga kita bahas sekarang. Seperti itu. Nah, Jazakallahu khair, Ustaz. mantum fajazakumullah khairan. Kalau mau tahu nanti di syarah-syarah atau di level selanjutnya. Kita lanjutkan, tinggal sekitar setengah jam lagi untuk sesi ini. Kita masuk ke, ini masih banyak, belum sampai setengah. Yaitu bab nawasikh. Ya. Targetnya nawasikh beres hari ini sih. Kemudian besok kalau nggak sempat ya mansubat, itu agak ngebut, kemudian majrurat. Nah, tapi ada pembahasan lain juga sih. Nah, kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bab nawasikh namanya. Nah, silakan ada yang mau baca? Saya Ustaz. Nah, tafadhal. Babul awamilid dakhilati 'ala al-mubtada'i wal khabar. وهي ثلاثة أشياء كان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها Wazanantu ya, kalau di sini. Wazanantu akhwat. وظننت وأخواتها. Nah, ahsantum barakallahu fikum. Tsumma qala rahimallah babul awamil dakhilati 'ala al-mubtada'i wal khabari. Nah, ini sama panjang. Dan ringkasnya adalah babun nawasikh sebenarnya. Nah, bab amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khobar. Atau nanti kita sebut dengan an-nawasikh. Wahia salah satu asya, itu ada 3 macam, yaitu kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudarinya, wa ina akhwatuha, ina dan saudara-saudarinya, wa zanantu wa akhwatuha, itu zonna dan saudara-saudarinya. Nah, nawasikh itu apa sih? Nawasikh itu adalah yang menghapuskan hukum mubtada dan khobar. Nah, dia masuk nanti kepada mubtada khobar dan mengubah entah itu dua-duanya rofa, itu berubah menjadi ada yang nasab dan seterusnya. Nah, nawasikh ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, yang merofakan mubtada dan menasabkan khobar, yaitu yang kana wa akhwatuha, kana dan akhwatnya. Contoh, ada kalimat Zaidun ya. Zaidun nasyitun. Ini enggak ada ini harusnya. Zaid itu rajin. Zaid itu rajin. Nah, kalau kemasukan kana di awalnya, kana Zaidun nasyiton, dia berubah menjadi nasyiton, bukan nasyitun lagi. Nah, itu dia merofakan mubtada, Zaidunnya ya karena asal rofa dia tetap rofa. Kemudian nasyitun khobar itu berubah jadi nasab sekarang. Jadi nasyiton. Nah, kemudian yang kedua yang menasabkan mubtada dan merofakan khobar, kebalikan dari yang pertama, yaitu inna dan akhwatnya. Contohnya Zaidun nasyitun, Zaid itu rajin. Ketika ditambah inna, jadi inna Zaidan nasyitun. Nah, sekarang Zaidun yang tadi mubtada, sekarang dia jadi mansub. Jadi Zaidan. Kemudian nasyitun khobar rofa, jadi rofa, yaitu nasyitun, nggak berubah. Sesungguhnya Zaid itu rajin. Kalau kana itu kalau di bahasa Inggris sebenarnya dia secara defaultnya verb to be. Dia is MR. Cuman di antara maknanya kana itu ada maknanya dulu. Nanti bisa dulu Zaid itu rajin. Naudzubillah sekarang berarti mungkin enggak. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yang menasabkan mubtada dan khobar. Nah, tadinya dua-duanya marfu, sekarang dua-duanya mansub, yaitu zonna dan akhwatnya. Contohnya Zaidun nasyitun, Zaid itu rajin. Kalau ditambah zonna, misalnya tambahkan failnya jadi zonantu. Zonantu Zaidan nasyiton. Artinya jadi saya menyangka Zaid itu rajin. Nah, ternyata enggak misalnya. Nah, saya menyangka Zaid itu rajin. Maka Zaidun nasyitun berubah menjadi mansub dua-duanya menjadi Zaidan nasyiton. Nah, kita akan bahas semuanya.
Nah, silakan untuk kana dan akhwatnya, ada yang mau membaca? Ana Ustaz. Nah, silakan. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم Tarfa'u fa innaha tarfa'u. فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي كان وأسمى وأصبح وأضحى Amsa, bukan asma tapi amsa. وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك Nah, waman fakka وما فتا wa ma fati'a وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. Nah, santum barakallahu fikum. Yang pertama fa maka wa akhwatuha tsumma qala rahimahullah. Adapun kana dan akhwatnya fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Maka dia merafa'kan isim yaitu mubtada dan menasabkan khabar. Wahia apa saja yaitu kana dan akhwatnya. Nah, akhwat itu adalah yang semisal dengan kana. Makanya kana dan saudari-saudarinya. Kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa wa mazala wa man fakka wa ma fatiha wa ma bariha wa madama. Ada 13 total. Nanti kita bahas satu-satu. Wa mata sarafa minha, dan tasrifannya juga bisa beramal seperti ini. Bisa merafakan mubtada dan menasabkan khabar. Contoh kana kalau ditasrif jadi fi'il mudhari yakunu, kemudian jadi fi'il amar jadi kun. Kana yakunu kun. Kemudian untuk asbaha wa yusbihu wa asbih. Asbaha yusbihu asbih. Itu fi'il madhi mudhari dan amarnya. Taqulu kana Zaidun qa'iman wa laysa Amrun syakhisan wa ma sybaha dzalik. Contohnya kana Zaidun qa'iman. Zaid itu berdiri. Wa laysa Amrun syakhisan, Amr tidak hadir, tidak datang, tidak muncul. Wa ma sybaha dzalik dan lain-lain. Kana dan akhwatnya ada 13 ini ya. Nah, kana yang pertama dia ismr sebenarnya, bisa juga artinya dulu. Kemudian amsa artinya masuk waktu sore. Asbaha artinya waktu masuk pagi. Nah, biasanya kita zikir pagi dan petang. Gimana awalnya? Nah, kalau petang berarti amsaina wa amsal mulku lillah. Kemudian kalau subuh pagi itu asbaha asbahna wa asbahal mulku lillah. Nah, itu artinya masuk waktu petang atau masuk waktu subuh, masuk pagi. Kemudian adha waktu duha, zola waktu siang, bata waktu malam. Nah, ini 5 ini adalah waktu ya. Amsa sore, asbaha subuh, pagi, adha duha, zola siang, bata malam. Kemudian soro artinya berubah. Laisa artinya tidak atau bukan. Mazala artinya mazala manfakka ma fatiha ma bariha. Keempat ini semua artinya sama, yaitu senantiasa. Mazala manfakka ma fatiha ma bariha artinya senantiasa. Dan yang terakhir artinya yamadama artinya selama. Selama. Contoh, Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Ketika masuk kana, jadi kana Zaidun qa'iman. Nah, Zaidun itu mubtada, qa'imun itu khobar. Ketika kemasukan kana dan akhwatnya, namanya itu berubah. Mubtada itu Zaidun itu namanya berubah menjadi ismu kana, menjadi isim kana. Sementara khobar ketika kemasukan kana berubah menjadi khobar kana. Nah, itu berubah nama aja. Maka isim kana itu marfu, kemudian khobar kana itu mansub. Dan kana dan akhwatnya itu semuanya adalah fi'il. Kana, amsa, asbah, adhazala itu semua adalah fi'il, 13 itu. Dan mereka punya nama khusus yaitu fi'il naqis. Fi'il naqis. Ringkasnya adalah fi'il-fi'il yang tidak butuh kepada fa'il. Nah, kalau diperhatikan
Isim marfu setelah fiil-fiil ini bukan fa'il kan? Mereka bukan fa'il. Akan tetapi mubtada yang berubah menjadi isim kana. Maka dia butuhnya bukan kepada fa'il fiilnya, tapi butuh kepada isim dan khobar, yaitu mubtada dan khobar. Maka fiil nakis namanya. Seperti itu. Ini contohnya. Kanal bardu syadidan. Bardo itu dingin, syadid itu sangat. Artinya dinginnya menjadi sangat dingin. Yaitu letter like-nya. Maksudnya ya hari ini jadi sangat dingin gitu misalnya. Kemudian amsa Zaidun zakiran. Nah, pada sore hari Zaid itu berzikir. Pada sore hari Zaid berzikir. Nah, namanya berarti Zaidun ismu amsa, zakiran khobaru amsa. Zaid itu isim amsa, zakiran khobar amsa. Kemudian asbaha waktu pagi, asbahal bardu syadidan. Pada pagi hari ya cuaca itu menjadi sangat dingin. Suhu jadi sangat dingin. Al-bardu itu isim asbaha, syadidan khobar asbaha. Kemudian adha pada waktu duha, adha Zaidun nasyiton. Zaid pada waktu duha rajin. Waktu duha itu waktunya mencari nafkah misalnya, berarti dia sangat rajin. Zaidun isim adha, nasyiton khobar adha. Kemudian zolla waktu malam, zolla Zaidun so'iman. Zolla siang afwan, bata yang malam. Nah, pada siang hari Zaid itu berpuasa. Nah, siang-siang Zaid saum. Nah, sambil saum, sambil cari nafkah, paginya udah berzikir, nah, mantap. Yang terakhir berarti bata, waktu malam, bata Zaidun musollian. Zaid pada malam hari sholat, misalnya qiyamul lail. Nah, Masya Allah Zaid ini. Di pagi hari padahal dingin, nah, di subuh dia kedinginan, kemudian waktu duha dia rajin mencari nafkah, siangnya dia berpuasa ya dari pagi, kemudian sorenya berzikir petang, kemudian malamnya sholat malam. Nah ini Masya Allah Zaid. Nah masih banyak, yaitu soro artinya berubah tadi. Sorol ajinu khubzan. Ajin itu adonan. Adonan telah menjadi roti. Nah, tepung adonan itu telah menjadi roti, berubah menjadi roti, artinya begitu. Laisa walaisa dzakaru kal unsa misalnya. Laki-laki itu tidak seperti perempuan. Berbeda, laki-laki berbeda dengan perempuan. Laisa artinya tidak. Laki-laki itu bukan seperti perempuan. Masing-masing punya kewajibannya. Dan yang paling baik di antara laki-laki maupun perempuan itu yang bertakwa di hadapan Allah. Nah, bukan masalah gender. Kemudian mazala, mabariha, mafatia, manfakka, itu semua artinya senantiasa. Mazala Jibrilu yusini bil jari. Ini dalam hadis. Nah, Jibril itu senantiasa mewasiatkan atau menasihatkan kepadaku tentang tetangga. Karena tetangga itu haknya banyak ya, haknya besar bagi kita. Maka Jibril senantiasa mengingatkan tentang tetangga karena haknya begitu besar dalam Islam. Harus dipenuhi. Kemudian mabariha Zaidun qari'an. Zaid itu senantiasa membaca misalnya. Nah, berarti kalau kita tadi ajin, soro ajinu khubzan, ajinu itu isim soro, khubzan khobar soro. Adzakaru ini isim laisa, kal unsa khobar laisa. Jibrilu isim mazala, yusini jari ini khobar mazala. Zaidun isim mabariha, qari'an khobar mabariha. Mafatiha amrun zakiran. Amr senantiasa berzikir. Amrun isim mafatiha, zakiran isim khobar mafatiha. Kemudian manfakka bakrun musallian. Bakar nama orang senantiasa sholat. Maka bakrun isim manfakka, musallian khobar manfakka. Kemudian madama artinya selama. Di dalam Al-Quran Allah berfirman wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ma dumtu hayyan. Dan Allah mewasiatkan kepadaku, memerintahkanku untuk salat dan zakat selama aku hidup. Ini adalah perkataan Nabi Isa di dalam Al-Quran. Nah, madum itu ini dari madama. Kemudian damanya karena dia fiil.
bisa masukkan fa'il domir jadi dumtu. Nah, berarti isim madamanya adalah taknya ini ya. Ta ini adalah isim madama. Kemudian hayyan sebagai khobarnya. Khobar madama. Nah, itu dia tentang kana dan akhwatnya. Nah, kemudian ya, karena tadi disebutkan wa ma tasarrafa minha. Nah, tasrifnya juga bisa beramal seperti fi'il madhinya. Nah, contoh tasrif kana. Kana Zaidun qa'iman, kalau berubah jadi mudhari jadi yakunu Zaidun qa'iman. Kalau menjadi fi'il amar jadi kun qa'iman. Jadilah berdiri. Jadilah kamu berdiri. Amalnya sama. Nah, kalau ditanya isim kun mana? Isim kun, isim kana yang menjadi fi'il amar, jawabannya adalah domir mustatir anta. Nah, qa'iman baru khabar kun. Seperti itu. Zaidun isim yakunu, qa'iman khabar yakunu. Nah, ini kita bisa bahas juga terkait dengan tasrifnya ya. Nah, simpelnya kana itu bisa berubah menjadi kana kanu, kanat kanata kunna. Nah, ini perubahan-perubahan yang agak aneh seperti ini itu di level selanjutnya dari tasrif ya. Ini dibahas di tasrif, kita nggak bahas di nahwu. Kemudian kunta kuntuma kuntum, kunti kuntuma kuntuna, kuntu kunna. Nah, itu yang perubahan tasrif fi'il madhi. Kemudian fi'il mudhari yakunu, yakunu, yakunani, yakununa, takunu, takunani, yakunna, takunu, takunani, takununa, takunina, takunani, takunna, akunu, nakunu. Itu perubahan fi'il mudhari kana. Nah, berarti kalau fi'il biasa itu fa'ilnya, kalau di sini isim yakununya. Isim yakunnya itu adalah domir mustatir huwa. Kalau di yakunani, isim yakunaninya adalah alif dan seterusnya. Karena fi'il amr kun, kuna, kunu, kuni, kuna, kunna. Nah, berarti kalau isim kun itu adalah domir mustatir anta. Untuk isim kuna, jadilah fa'il berdua itu berarti alif. Kemudian waw jamaah, ya, dan seterusnya. Nah, itu bisa dicek sendiri. Nah, ini ada latihan. Atau nanti saja, mungkin takutnya nggak cukup. Mungkin kita pending jadi besok, kalau sempat kita bahas latihannya. Kita lanjut dulu materi berikutnya, karena masih banyak juga. Ina dan Zanna. Sebelum masuk, kita ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau nggak ada, kita lanjutkan membahas tentang nawasikh yang kedua, yaitu ina dan akhwatnya. Silakan, ada yang mau baca? Ana Ustaz. Nah, tafadhal. Wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa turfa'ul khabar Wa tarfa'ul khabar. wa tarfa'ul khabar wa hiya inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla taqul inna zaidan qa'imun wa laita amran syakhisun wa ma ashbaha dhalik wa ma'na inna wa anna littawkid walakinna lil istidrak wa ka'anna littashbih wa laita littamanni wa la'alla littaraji wa tawakku'. Nah, ahsantum barakallahu fikum. Tsumma qala musannif rahimahullah wa amma inna wa akhwatuha, adapun inna dan akhwatnya fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabara, maka dia menasabkan isim yaitu mubtada dan merafa'kan khabar. Kebalikan dari kana dan akhwatnya. Wahia apa saja? Nah, di sini lebih sedikit. Kalau kana dan akhwatnya ada 13, kalau inna dan akhwatnya cuma ada 6. Inna wa anna walakinna wa kana wa laita wa la'alla. Nah, 6 itu inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, dan la'alla. Taqulu inna zaidan qa'imun wa laita amrun syakhisun wa ma ashbaha dzalik. Contohnya adalah sesungguhnya Zaid itu berdiri, inna zaidan qa'imun wa laita amrun syakhisun, seandainya Amr itu datang, wa ma ashbaha dan lain-lain. Wa mana inna wa anna litaukidi. Nah, di sini disebutkan maknanya. Inna dan anna itu untuk taukid, yaitu penekanan, artinya sungguhnya. Walakinna lil istidrak. Sementara lakinna itu untuk istidrak. Istidrak itu untuk pertentangan, artinya yang datang pernyataan setelahnya itu bertentangan dengan pernyataan sebelumnya.
Nanti kita lihat contoh. Yang kalau artinya akan tetapi. Wakana itu litashbih untuk penyerupaan seakan-akan, walaita litamani, laita itu untuk berangan-angan, seandainya bla bla bla. Wala'ala litaraji wa tawakku'i. La'ala itu ada dua makna. Pertama taraji untuk berharap, artinya semoga, mudah-mudahan. Kemudian yang kedua tawakku, artinya khawatir, kekhawatiran. Kebalikan dari harapan tadi. Ini ada akhwatnya adalah 6 tadi. Inna, anna, lakina, kana, laita, la'alla. Inna dan ana artinya sungguh, lakina itu akan tetapi, kana itu seakan-akan, laita itu seandainya, andaikan, la'alla itu bisa artinya semoga atau mudah-mudahan, bisa juga artinya khawatir. Ya. Boleh jadi atau bisa jadi. Nanti kita lihat contoh. Contoh Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Kalau masuk inna jadi inna Zaidan qaimun. Nah, Zaidan yang tadinya mubtada, dia berubah nama jadi ismu inna, isim inna. Kemudian qaimun yang tadinya khobar berubah nama jadi khobaru inna. Nah, isim inna dan khobar inna. Nah, kalau inna dan akhwatnya semuanya adalah huruf. Kalau tadi kana dan akhwatnya semuanya adalah fi'il. Contoh masing-masing. Inna Allah latifun khabirun. Sungguhnya Allah itu maha lembut dan maha detail, maha mengetahui seluk-beluk dalamnya. Maka Allah lafzul jalalah ini adalah isim inna, latifun adalah khabar inna. Kemudian anna, i'malu anna Allah syadidul iqabi. Ketahuilah bahwasanya Allah siksanya keras. Maka Allah lafzul jalalah ini ismu anna, syadidu ini khabar anna. Yang ketiga, lakinna akan tetapi. Zaidun ghaniyun, lakinnahu bakhilun. Zaid itu kaya, akan tetapi dia bakhil, itu pelit. Nah, yang setelah lakinna, ini istidrak. Seharusnya Zaidun ghani, Zaidun kaya, itu biasanya kan dermawan, yang ngasih duit, dan lain-lain. Tapi ternyata, lakinnahu bakhilun. Ternyata tidak, dia pelit, dia tidak suka bagi-bagi. Maka di sini, domir ha ini menjadi isim lakinna, kemudian bakhilun khobar lakinna. Kemudian ka'anna seakan-akan, ka'annaha kaukabun. Nah, ya bisa juga seperti sih. Seperti atau seakan-akan ya seperti bintang atau benda langit yang bercahaya. Nah, ini diantaranya surah An-Nur ya. Karena kaukabun durriyun dan seterusnya. Nah, maka ha ini adalah isim ka'anna, kaukabun khobar ka'anna. Kemudian laita, seandainya. Laita syababa a'idun. Seandainya masa muda itu bisa kembali. Nah, karena masa muda itu tidak akan kembali. Waktu tidak bisa diputar ulang. Maka laita ini andaikan, mengandai-andai, angan-angan saja. Harapan yang tidak bisa terpenuhi. Nah, karena syabab, masa muda itu tidak akan terulang lagi. Oleh karena itu kita perlu memanfaatkan masa muda kita untuk terus menuntut ilmu dan mengamalkannya. Karena kalau tidak, kita akan menyesal di kemudian hari. Seperti itu. Kemudian laita Muhammadan hadirun. Andaikan Muhammad itu hadir. Artinya Muhammad itu nggak hadir. Ya, makanya berandai-andai, andai saja Muhammad itu hadir. Maka tadi asyababa itu isim laita, aidun khobar laita. Muhammadan isim laita, hadirun khobar laita. Yang terakhir la'alla. La'alla Allah yarhamuna. Semoga Allah merahmati kita. Semoga Allah merahmati kita. Ini la'alla yang artinya taroji, harapan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Maka Allah lafzul jalalah ini adalah isim la'alla. Kemudian yarhamuna, nah ini adalah khobar la'alla berupa jumlah fi'liyah. Yang terakhir la'alla al-aduwa qadimun. Nah, ini bukan artinya taroji, bukan artinya semoga musuh itu datang, enggak. Semoga, nah ini yang tawakku, ini yang khawatir. Nah, tapi artinya ya bisa jadi musuh itu telah datang, kita takut nih. Boleh jadi musuh itu telah datang. Nah, seperti itu. Takut, dia khawatir musuh itu telah datang. Seperti itu. Jangan-jangan musuh itu udah datang gitu. Maka dua ini isim la'alla, qadimun, khobar la'alla. Nah,
Kalau tadi fiil itu kana dan akhwatnya itu bersambung dengan isimnya, kalau ini juga bersambung dengan domir. Nah, bagaimana kalau isim inna itu berupa domir? Nah, contohnya kita pakai inna. Nah, ini domir, kalau dalam sorof namanya domir nasab muttasil. Domir nasab muttasil. Nah, ini perubahannya. Innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna. Innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna. Nah, yang terakhir bisa ini, bisa innani, boleh dua. Dan yang untuk nahnu bisa inna, bisa innana. Itu bisa dua-duanya. Yang setelah inna itu adalah isim innanya, berupa domir. Seperti itu. Nah, ini ada latihan juga, mungkin kita skip dulu. Buat besok mungkin. Nah, teman-teman kalau ada waktu bisa kerjain dulu, nanti kita bahas. Oh ya, latihannya apa? Kalau yang tiga yang pertama itu menentukan yang mana isim kana, mana khobar kananya. Kemudian tiga yang terakhir, ini kalau dimasukin kana jadi seperti apa. Kalau yang inna, mirip juga sih. Tiga yang pertama sama menentukan mana isim inna, mana khobar inna. Nah, tiga yang kedua, ini menentukan, ini sebenarnya kalimatnya salah. Mana yang salah dan harusnya seperti apa. Seperti itu. Yang terakhir dari ketiga nawasikh itu adalah zona dan akhwatnya. Kita lihat dulu. Nah, mungkin kita bereskan di zona dan akhwatnya. Nah, silakan ada yang mau membaca Ya, Ustaz. bareng-bareng. Nah, salah satu tafadhol. Nah, Umar, silakan. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت واستمعت تقول ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. Nah, ahsantum barakallahu fikum. Berikutnya adalah tentang zona dan akhwatnya. Maqala mu'allif rahimahullah. Wa ma zanantu akhwatuha. Adapun zanantu dan akhwatuha, fa innaha tansibul mubtada wal khabara ala annahuma maf'ulani laha. Maka ia menasabkan mubtada dan khabar sebagai maf'ulnya, sebagai dua maf'ulnya. Nah, jadi nanti yang pertama asalnya mubtada itu berubah jadi maf'ul pertama dari zanna, kemudian khabarnya itu berubah menjadi maf'ul kedua dari zanna. Maka zanna itu menyebabkan punya dua maf'ul seperti itu. Wahia apa saja yang termasuk zanna dan akhwatnya, ini ada banyak, 10 kurang lebih. Wahia zanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa takhadtu wa ja'altu wa sami'tu. Nanti kita bahas satu-satu. Taqulu contohnya zanantu Zaidan qa'iman wa ra'aitu Amran syakhisan wa ma asbaha dzalik. Aku menyangka Zaid itu berdiri dan aku melihat Amr itu datang. Amr itu hadir dan lain-lain. Zanna dan akhwatnya adalah zanna yang pertama yaitu menyangka. Zon ya. Kita sering dengar husnuzon atau suuzon itu persangkaan, prasangka. Nah, itu dari zonna ya zunnu. Kemudian hasiba sama menyangka, qala juga kurang lebih sama, za'ama juga sama. Empat yang pertama itu kurang lebih artinya menyangka, mengira. Seperti itu. Kemudian ro'a ini artinya melihat, alima mengetahui, wajada itu mendapati, ittakhadtu, nah ittakhadha ini sebenarnya harusnya afwan. Ittakhadha, nah tapi kalau tambah fa'il jadi ittakhadtu. Ittakhadha ya menjadikan, ja'ala juga menjadikan. Nah, contohnya Zaidun muntalikun. Muntalikun itu pergi ya. Zaid itu pergi. Maka kalau ditambah zonna
Zanantu Zaidan muntaliqan. Aku menyangka Zaid itu pergi atau berangkat. Maka Zaidun asalnya mubtada, dia berubah jadi Zaidan, ini maf'ul pertama dari zanantu. Kemudian muntaliqun, ini khobar berubah menjadi muntaliqan, menjadi maf'ul 2 dari zanantu. Seperti itu. Nah, ini contohnya masing-masing. Zanantul fajra qariban. Aku menyangka fajar itu dekat, artinya sebentar lagi. Al-fajr maf'ul 1, qariban maf'ul 2. Hasiba menyangka, hasibtul amala syaqqan. Aku menyangka kerjaan itu berat. Aku menyangka kerjaan itu berat. Al-amala maf'ul 1, syaqqan maf'ul 2. Khala khiltu syajarata musmiratan. Aku menyangka, atau diantara lain juga artinya membayangkan, pohon itu berbuah. Pohon itu berbuah. Za'amtu safara sahlan. Aku menyangka safar itu ringan, mudah, ternyata sulit. Ra'aitul haqqa muntasiran. Aku melihat, yaitu mengetahui bahwasanya yang hak, yang benar itu pasti akan menang. Alima mengetahui, alimtus sidqa munjian. Alimtus sidqa munjian. Aku mengetahui kejujuran itu akan menyelamatkan. Kejujuran itu akan menyebabkan keselamatan. Wajada mendapati, wajadtus salaha sirron najahi. Aku dapati bahwasanya kebaikan itu adalah rahasia dari kesuksesan. Ittakhadul amina sahiban. Aku menjadikan orang yang terpercaya itu sebagai sahabatku, sebagai sahabat. Kemudian ja'ala menjadikan ja'altul khosyaba baban. Aku menjadikan kayu sebagai pintu. Aku menjadikan kayu itu menjadi pintu. Aku membuat kayu itu menjadi pintu, seperti itu. Nah, ini juga ada latihannya. Nah, beres pembahasan tentang nawasikh. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ustaz, izin bertanya. Nah, Mungkin ini mundur ya, yang terkait mubtada dan khobar. nah, Kalau misalkan mubtadanya tersambung dengan isim mausul, itu nanti khobarnya yang mana? Misalkan al-qalamul maksirul ladzi alal maktabi lil mudaris misalkan. nah itu harus dicek per kalimatnya ya. Kita coba lihat. Kita cek dari contoh yang antum berikan tadi gimana? Al-qalamul maksuru, maksur pakai kafnya. Maksuru alladzi, kayak gitu. Terus Alladzi alal maktabi alal maktabi lil mudaris. lil mudarrisi. Maksuru. Nah, contohnya al-qalamu al-maksuru alladzi alal maktabi lil mudarrisi. Nah, ini kalimatnya panjang. Nah, tapi kalau di sini, ya untuk contoh ini ya, yang untuk berikan, ya kita coba cek satu-satu. Al-qalamu ini sebagai mubtada. Kemudian al-maksuru, nah ini belum kita pelajari, yaitu bahasan setelah nawasikh ini nanti. Ini naat atau sifat. Ini sifat dari al-qalam. Kemudian alladzi, ini adalah salah satu dari contoh isim mausul. Nanti pun kita akan bahas di pembahasan berikutnya tentang ma'rifah. Ini salah satu dari isim mausul, artinya yang. Nah, ini jadi apa? Sama, karena dia artinya yang, berarti dia juga jadi, di dalam contoh kalimat ini, dia juga menjadi na'at. Yaitu fi mahli raf'in, na'atun. Fi mahli raf'in, na'atun. Na'at dari al-qalami juga. Contoh yang aku berikan seperti ini. Khobarnya adalah alal maktabi. Atau enggak, khobarnya adalah lil mudarrisi. Khobarnya adalah lil mudarrisi. Nah, selesai. Ada mubtada, ada
khobar. Alladzi di sini sebagai naat ya. Kalau dari contoh yang antum berikan, maka alladzi itu dalam kalimat ya bisa banyak kondisi ya, banyak kedudukan dalam kalimat, tergantung dia di posisikannya di mana. Seperti itu. Nah, kalau di contoh yang antum berikan ini paham nggak? Nah, insyaallah Ustaz. Nah, ini Jazakallah khairan. memang wa antum fajazakumullah khairan. Memang sebagai naat ya, sebagai sifat dari al-qalam. Nah, kalau misalnya antum kasih contoh lain, eh, hmm, هذا الذي qalamun ladzi, agak susah sih memang. Qalamun ladzi, ya biasanya alladzi sebelumnya itu adalah isim ma'rifah. Nah, kalau kayak gini di alladzinya pasti jadi naat sih. Naat dari si mubtada'nya. Nah, itu untuk mubtada khobar. Memang mubtada khobar fi'il fa'il itu ada bahasan-bahasan yang tidak disampaikan di sini karena waktunya nggak cukup. Tapi tadi cukup untuk sebagai pengenalan. Nah, sudah jam 3 ya. Waktu kita sudah habis. Maka kita lanjutkan sisanya di sesi berikutnya. Insya Allah besok pagi ya, sekitar sama jam 7.30 kurang lebih. Kita akan lanjutkan. Nah, lanjutkan mungkin latihan dari nawasikh. Kemudian nanti kita lanjutkan yaitu ke tawabi. Setelah ini itu pembahasan tawabi, yaitu naat, atof, taukid, badal. Kemudian di dalam juga ada sub bab yaitu tentang ma'rifah nakirah. Kemudian ya sebenarnya masih cukup banyak ya. Baru 100 slide dari 173. Nah, walau alam nanti cukup atau enggak, ya rencana saya dicukup-cukupkan ya. Nanti pembahasan mansubatul asma akan kita ringkas dan kita ekspres, kita kebut ya, biar selesai kita. Karena memang mansubatul asma mayoritasnya adalah fatlah sebagaimana disebutkan tadi. Artinya kalau nggak ada dia di dalam kalimat, itu nggak terlalu masalah, nggak masalah. Yang wajib ada dalam kalimat itu yang umdah tadi. Seperti itu. Nah, nanti ada mansubatul asma. Itu nanti mansubatul asma ada 15. Nah, paling banyak, tapi paling jarang muncul di kalimat. Kalau marfu'atul asma ya pasti muncul dalam kalimat. Entah itu mubtada khobar atau fi'il fa'il. Kemudian setelah mansubat ya majrurat, yaitu makhfudat. Itu beres. Setelah itu beres kitabnya. Nah, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nah, kalau antum ada waktu untuk yang latihan di kana, ini dikerjakan sendiri dulu, misalnya. Kemudian yang ina juga. Kemudian yang zonna ini sama sih, mencari mana dua maf'ul zonna. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Kita akan sambung di sesi berikutnya, yaitu di hari berikutnya, insya Allah di hari Ahad besok, mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Ya, kita cukupkan sampai di sini untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, yang benar dari Allah, yang salah dari diri pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan memasukkan kita ke dalam surganya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.